It's secret time. Halo guys, di episode kali ini gue mau bawain cerita atau kisah mengenai seorang penyanyi cantik asal Jepang yang mendapatkan julukan sebagai ratunya J-pop di masanya. Dia adalah Ayumi Hamasaki. Bahkan dia tuh sering dijuluki sebagai Madonna dari Jepang. Namun kasihannya sekarang dia itu kehilangan pendengarannya. Kira-kira ada apa dengan Ayumi? Kenapa dia bisa sampai kehilangan pendengarannya? Yuk, mainkan. Ayumi lahir pada tanggal 2 Oktober 1978 di Fukuoka, Jepang. Jadi sekarang usianya sudah 45 tahun. Ketika ia berumur 3 tahun, ayahnya meninggalkan keluarganya sehingga sang ibu harus menjadi orang tua tunggal bagi Ayumi. Ayumi ini banyak dirawat oleh sang nenek karena sang ibu harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Pada usianya yang 7 tahun, Ayumi mulai menjadi model untuk menambah penghasilan keluarga. Dan untuk mengembangkan karirnya di dunia hiburan, pada usianya yang 14 tahun, dia itu meninggalkan keluarganya dan pindah ke Tokyo. Wah, berani banget ya guys ya, di usia yang sangat muda sudah berani keluar kota. Dia bekerja sebagai model di bawah naungan SOS, yaitu sebuah agensi bakat. Selain sebagai model, pada tahun 1993, Ayumi juga sempat membintangi sebuah drama yang berjudul Twins Kyoshi, tapi masih sebagai seorang supporting role saja. Di drama ini, ia bertemu dengan calon pacarnya di masa depan nanti. Siapakah dia? Nanti kita bahas ya. Kita lanjut dulu nih guys. Namun, karir modelingnya ini nggak bertahan lama. Kenapa? Ini karena SOS, si agensi bakat tadi tuh, menganggap Ayumi ini terlalu pendek. Sehingga mereka memindahkan Ayumi ke Sun Music. Lalu pada tahun 1995, yaitu ketika ia berusia 17 tahun, dia mengeluarkan sebuah EP rap pertamanya. Gila ya, cewek bikin albumnya album rap nih guys, yang berjudul Nothing from Nothing, di bawah label Nippon Columbia. Tapi sayangnya, album ini tuh gagal masuk tangga lagu Oricon. Seperti kita tahu, Oricon adalah tangga lagu populer di Jepang. Jadi gara-gara albumnya ini gagal, dia itu dikeluarin dari label tersebut. Waduh, sayang banget ya guys ya. Tapi bukan namanya Ayumi nih kalau dia udah langsung patah semangat. Dia tuh gimana ya, kalau bisa dibilang tetap semangat dan mencoba untuk bisa sukses di dunia hiburan. Caranya gimana? Terabas terus. Walaupun seorang Ayumi Hamasaki yang kita tahu nih seorang superstar saat ini, ternyata dia juga nggak langsung sukses. Kegagalan nih berkali-kali menghampiri dia nih guys ya, selama dia meniti karirnya sebagai seorang superstar sekarang. Setelah kegagalan-kegagalan tersebut, Ayumi nih mulai fokus berakting saja. Jadi dia tuh malah banting setir lagi guys. Tapi dia berhasil membintangi beberapa serial TV nih, seperti misalnya ada Miss Seinen dan juga membintangi film-film kelas B seperti film Ladies Ladies Socho Saigo no Hi. Nah, ini memang judulnya agak agak unik ya, karena ini bahasa Jepang nih guys ya. Namun drama dan film-film ini lagi-lagi kurang bisa diterima di masyarakat, jadi nggak sukses. Karena nggak puas dengan pekerjaannya, dia pun berhenti dan berakting dan udah nggak mau meneruskan lagi sekolahnya. Jadi dia tuh nggak cuman putus acting tapi putus sekolah juga. Karena dia merasa mata pelajaran yang ada di sekolah itu nggak berguna untuk dia. Tapi jangan ditiru ya guys ya. Kemudian dia masuk ke sekolah menengah seni, tapi lagi-lagi putus sekolah lagi pada tahun pertamanya. Ada apa dengan Ayumi nih guys? Pada saat Ayumi nggak sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan, dia malah banyak menghabiskan waktunya untuk berbelanja di Shibuya dan juga menari atau dance di Velvare, sebuah klub disco milik Avex Group. Di Velvare ini, dia diperkenalkan kepada calon produsernya yang nanti di masa depan, yaitu Max Matsura, melalui seorang teman Ayumi. Setelah dengar Ayumi bernyanyi, tepatnya sih lebih bisa dibilang berkaraoke ya guys ya, bukan bernyanyi. Max menawarinya kontrak rekaman. Tapi waktu itu tuh Ayumi agak curiga ada motif tersembunyi dari si Max ini. Kalau kalian tahu, di Jepang tuh banyak banget para pencari bakat yang bilangnya mau nawarin pekerjaan untuk jadi seorang artis, penyanyi, malah dijebloskan ke dunia hitam, guys. Makanya wajar kalau Ayumi pada waktu itu agak curiga. Namun, ternyata Max ini tidak menyerah.
Dan pada tahun berikutnya, ia berhasil merekrut Ayumi di bawah label rekaman yang bernama Avex. Jadi ternyata Max Matsura ini tuh pemiliknya Avex Group. Gila, keren ya guys ya. Jadi Ayumi itu sebenarnya udah dideteksi bakal jadi seorang superstar oleh si owner Avex Group. Dan Ayumi pun memulai debutnya di bawah Avex dengan merilis album pertama yang berjudul A Song for XX pada tahun 1999. Perilisan album tersebut sangat sukses. Lagu-lagunya banyak yang menduduki puncak tangga lagu Oricon dan terjual lebih dari 1 juta kopi. Atas prestasinya tersebut, Ayumi itu mendapatkan Japan Gold Disc Awards untuk artis baru terbaik di tahun tersebut. Selama karirnya, Ayumi itu udah merilis lebih dari 18 album dan sudah banyak sekali mengadakan tur konser baik tur Jepang maupun tur Asia. Selama karirnya, Ayumi sudah menjual lebih dari 60 juta kopi album. Dan ini menjadikan dia sebagai artis solo Jepang terlaris sepanjang sejarah loh. Ayumi juga dikenal karena mata besarnya yang bundar, rambut pirangnya, dan kacamata sunglasses yang besar-besar. Dan juga dia tuh seneng pakai, kalau zaman sekarang tuh orang bilang nail art ya. Nail artnya tuh trendy-trendy pada waktu itu. Jadi padahal waktu itu belum ada tren yang seperti itu, tapi Ayumi ini bisa dibilang menjadi seorang trendsetter. Bahkan dia tuh memiliki ciri khas sendiri yang sampai sekarang orang pasti ngeh nih kalau style kayak gini, itu stylenya Ayumi Hamasaki. Yuk, kita lanjut ke kisah yang nggak kalah serunya, yaitu kisah asmaranya Ayumi Hamasaki. Karena cukup berliku-liku nih guys. Jadi gini, hubungan asmara Ayumi ini sungguh berwarna-warni, sangat menarik untuk dibahas. Yang pertama, Ayumi pernah menjalin hubungan asmara dengan produsernya sendiri. Yang tadi tuh, si Max Matsura, yaitu dari tahun 1998 sampai tahun 2000. Max ini lahir pada tahun 1964, sedangkan Ayumi lahir pada tahun 1978. Jadi jarak usianya itu 14 tahun guys, lumayan jauh ya. Dan ternyata Max ini merupakan penyemangat atau supporternya Ayumi nomor 1 guys. Dia ini paling percaya dan yakin banget kalau Ayumi bakal jadi seorang superstar yang berhasil dan sukses. Pada saat Ayumi masuk label rekamannya, Ayumi mulai melakukan pelatihan vokal sebelum melakukan debut. Namun Ayumi ini ternyata sering bolos dari kelas latihan karena ia merasa instrukturnya tuh terlalu kaku. Jadi kelasnya tuh agak membosankan buat dia. Ketika Ayumi menceritakan hal ini kepada Max, langsung aja Max ngirim Ayumi itu ke New York untuk melatih vokalnya dengan metode lain. Luar biasa banget kan dukungannya si Max ini. Lalu setelah melihat bakat Ayumi dalam menulis lirik, Max menyarankan Ayumi untuk mulai menulis lirik lagunya sendiri. Salah satu contoh lagu yang Ayumi tulis liriknya sendiri adalah lagu yang berjudul Poker Face. Ini lagu dari album pertamanya loh guys. Lagu ini tuh berhasil masuk Oricon Single Chart. Dan lagu ini juga berhasil mendapatkan sertifikasi emas dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang. Dan saking suksesnya, lagu ini tuh dirilis ulang pada tahun 2001. Namun sayangnya hubungannya Ayumi dan Max itu harus kandas nih guys. Mereka tuh ternyata nggak nyangka Ayumi bisa sukses sekarang. Jadi terlalu cepat jadi superstarnya mungkin ya. Sehingga akhirnya seorang Ayumi ini memutuskan dia tuh mau fokus sama karirnya. Jadi Max ini tersingkirkan lah guys akhirnya dari hidupnya Ayumi. Lalu hubungan asmara yang kedua terjadi pada tahun 2000. Pada tahun tersebut Ayumi mulai berkencan dengan aktor Tomoya Nagasai. Sebenarnya mereka tuh udah kenal sejak tahun 1993, yaitu sejak main bersama dalam sebuah drama TV yang berjudul Twins Kyoshi. Inilah pacar masa depan yang tadi gue sebutin di awal tadi guys. Namun lagi-lagi hubungan ini harus kandas pada tahun 2007. Tapi ya lumayan ya, dari tahun 2000 sampai 2007, 7 tahun, lama juga. Ayumi ini berkata bahwa sekarang mereka sudah jadi lebih dari sekedar kekasih, tapi lebih seperti keluarga aja. Biasalah, klasik lah guys cewek kalau ngomong gitu ke cowok ya nggak. Untuk info aja, Tomoya ini itu adalah seorang anggota grup musik Jepang yang cukup sukses, yaitu bandnya namanya Tokyo. Teman-teman ada yang tahu nggak nih grup musik ini? Kalau misalkan ada yang suka, apa nanti kita bahas. Lalu, kisah asmara yang ketiga nih, ada pernikahan.
Jadi Ayumi ini sempat menikah dengan seorang model asal Austria yang bernama Manuel Schwartz. Gimana nih mereka bisa saling kenal? Ternyata Ayumi ini bertemu dengan Manuel saat ia sedang syuting video klip untuk lagunya yang berjudul Virgin Road pada bulan Agustus 2010. Dan syuting ini dilakukan di Los Angeles. Jadi pasangan ini menikah 5 bulan setelah mereka bertemu, yaitu pada hari tahun baru di tahun 2011. Dan mereka tuh nikahnya di Amerika, guys. Jadi hubungan ini bisa dibilang cukup kilat ya. Namun, sayangnya lagi-lagi mereka nih harus bercerai pada tahun 2012, tepatnya di bulan Januari. Jadi bisa dibilang hanya setahun lah mereka menjalin kisah ini. Ada apa ya? Ternyata faktor utama di balik perpisahan itu adalah karena Ayumi nggak mau meninggalkan Jepang. Jadi dia nggak mau tinggal menetap di Amerika untuk ikut sama suaminya. Padahal pada awalnya Ayumi udah janji untuk pindah ke Amerika untuk tinggal bareng Manuel. Tapi ada sumber lain yang mengatakan kalau Ayumi menceraikan Manuel ini karena Manuel melakukan photoshoot sure dengan nuansa-nuansa yang penyuka sesama jenis gitu loh guys. Jadi fotonya juga agak aneh lah ya. Dan ternyata dia foto tuh tanpa izinnya Ayumi. Jadi Ayumi agak curiga, nih suami gue nih lempeng atau belok nih. Akhirnya diceraiin lah sama Ayumi. Gosipnya ya guys ya. Tapi gue nggak tahu pastilah. Ini cuma Manuel dan Ayumi yang tahu. Kisahnya yang keempat yaitu pada tahun 2012, Ayumi berpacaran dengan salah seorang dancernya yang bernama Uchiyama Maroka. Mereka tuh usianya terpaut 6 tahun. Jadi Ayumi tuh lebih tua 6 tahun. Ternyata Maroka ini bergabung menjadi dancer latarnya Ayumi sejak tahun 2007. Namun, gak lama kemudian hubungan mereka juga harus kandas karena Ayumi menemukan pujaan hatinya yang lain. Siapakah dia? Yuk kita masuk ke yang kelima. Ayumi menikah untuk kedua kalinya dengan seorang mahasiswa asal Amerika yang bernama Tyson Botkin. Tepatnya pada bulan Maret 2014, Ayumi mengumumkan di situs klub penggemar resminya bahwa ia telah menikahi Tyson Botkin, seorang mahasiswa kedokteran Universitas California. Mereka bertemu pada bulan Januari 2013, yaitu ketika Ayumi sedang berlibur ke Los Angeles. Mereka tuh dikenalkan oleh seorang teman dan pasangan tersebut bertunangan di akhir tahun 2013. Para fans Ayumi tentunya syok ya, karena usia Tyson ini 10 tahun lebih muda dari Ayumi, guys. Apa hubungan mereka ini bisa bertahan lama atau enggak? Ya, bener aja. Ternyata harus kandas juga. Mereka bercerai pada September 2016-nya. Karena ternyata hubungan Ayumi ini nggak sukses karirnya. Mungkin gua rasa cowok-cowok ini agak agak keok nih sama powernya Ayumi nih ya. Yuk kita bahas mengenai kisah yang bikin pendengaran Ayumi terganggu nih guys. Jadi selama tur konsernya pada tahun 2000, Ayumi terserang flu yang disertai dengan infeksi telinga. Sebenarnya dokter sudah memperingatkan dia agar ngurangin paparannya terhadap suara keras. Susah lah ya seorang penyanyi, gimana sih guys? Ini sebenarnya tujuannya agar infeksinya bisa sembuh. Namun, Ayumi hanya menghabiskan beberapa hari di rumah sakit untuk pemulihan dan langsung lanjut gas untuk konser lagi. Bayangkan gimana kerasnya suara pada waktu konser. Padahal sama dokter udah dibilangin untuk menghindari suara keras. Jadi memang Ayumi nih nggak mau membatalkan atau menunda jadwal tur konsernya. Mungkin dia juga nggak mau mengecewakan para fans dan penggemarnya dia. Akibat dari hal ini, saat latihan konser untuk Dome Tour 2001, Ayumi tuh mulai menderita yang namanya tinnitus, yaitu telinga berdenging akibat paparan suara terus-menerus. Jadi walaupun sudah diperingati untuk menghindari suara keras, tapi sebaliknya ia malah melanjutkan konsernya dengan kecepatan yang penuh, guys. Remblong ya, guys. Bayangin aja, Ayumi bisa melakukan satu tur konser per tahun. Akhirnya pada tahun 2008, kondisinya nih ternyata makin memburuk dan dianggap nggak bisa disembuhin lagi. Dan ia divonis telinga kirinya sudah tuli total. Gila, seorang penyanyi bisa tuli itu gimana gitu ya. Dan pada Mei 2017,
Ayumi mengungkapkan bahwa telinga kanannya pun sudah mulai melemah. Ia sering mengalami pusing yang luar biasa dan nggak bisa berjalan lurus dan juga sering muntah. Aduh, parah banget ya guys ya. Serem banget ini kejadian kayak gini untuk seorang penyanyi. Walaupun sudah terjadi hal ini, Ayumi tuh masih berjanji untuk terus tampil dengan menulis, "Panggung adalah tempat saya seharusnya berada. Itu satu-satunya tempat saya benar-benar ada. Saya nggak tahu apapun selain itu." Buset. Ini mah udah kayak setengah pasrah ya guys ya. Ayumi bisa dibilang adalah seorang sosok yang penuh sensasi. Jadi pada tahun 2020, lewat situs klub fans resminya nih ya, Ayumi mengumumkan bahwa dirinya tuh telah melahirkan seorang anak. Ini anak pertamanya nih, dan lahir pada November 2019. Hal ini mengejutkan para fansnya nih, karena Ayumi nggak pernah terlihat hamil di depan publik. Siapa sih guys ayah dari anak tersebut? Karena Ayumi ini nggak punya suami ya. Anak pertama Ayumi ini berjenis kelamin laki-laki. Dan menurut berita, anak ini merupakan buah cintanya dengan seorang penari latar yang usianya jauh lebih muda dari dia, yaitu seorang dancer yang masih berusia 20 tahunan. Nama penari latar ini adalah Sunpei Araki. Hubungan mereka nih sebenarnya udah tercium oleh media sejak tahun 2018, karena mereka sering terlihat bersama beberapa kali di depan umum. Penampilan mereka bersama ini pun menimbulkan beberapa spekulasi bahwa dia adalah ayah dari sang anak. Namun sampai sekarang Ayumi pun nggak pernah mengkonfirmasi hubungan tersebut dan Ayumi belum mengunggah foto anak pertamanya ini. Jadi emang bener-bener dirahasiain guys ya. Bikin shocknya tuh nggak sampai sini aja nih ya. Neng Ayumi tuh bikin heboh lagi di Oktober 2020. Dia mengumumkan kehamilannya yang kedua. Dan pada Mei 2021, Ayumi mengumumkan bahwa ia telah menambah anggota keluarga baru, yaitu kelahiran anak keduanya. Tapi dia tidak menyebutkan jenis kelamin bayi tersebut dan lagi-lagi nggak mengungkapkan siapa ayahnya. Ya sudah lah guys ya, yaitu haknya dia lah ya. Sebagai seorang superstar, sah-sah aja dia nggak pengen keluarganya tuh terekspos. Jadi Ayumi ini bisa dibilang seorang sosok entertainer sejati. Semangatnya untuk berkarya masih terus membara. Bahkan pada tahun 2023, ia merilis albumnya yang berjudul Remember You. Dan pada 2024 ini, dia masih melakukan tur konser. Hebat banget ya semangat diva Jepang yang satu ini. Semoga dalam kondisi sesulit apapun, kita masih bisa terus bersemangat nih, kayak Ayumi nih. Walaupun dia ada masalah pada pendengarannya kanan kiri loh ya, bukan cuma satu doang. Dia masih bisa nyanyi dan juga tur. Oke, kalau Family Seeker suka sama video yang satu ini, atau suka sama K-pop, atau dorama Jepang, atau suka sama Japan Rock, coret-coret komen dong guys. Dan juga bantu gue share-share video ini dan juga klik tombol like-nya. Oke, subscribe.